Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo sobat sejarawan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh intelektual pada zaman atau yang lahir di Athena. Jadi tokoh intelektual yang saya maksud adalah Plato. The only true wisdom is in knowing that you know nothing. You believe you understand the world, that your opinions are truth. But have you ever questioned the ground beneath your feet? The fool is not the one who lacks knowledge, but the one who refuses to seek it, trapped in the illusion of certainty. I cannot teach anybody anything, I can only make them think. And that is the difference between the wise and the ignorant. The wise question everything, the ignorant question nothing. The greatest chains are not those that bind the body, but those that imprison the mind. Free yourself. Doubt, question, seek, for it is only through doubt that true wisdom begins. Plato sendiri lahir pada tahun 427 atau 428 sebelum Masehi. Jadi Plato sendiri adalah salah satu filsuf terbesar di masa tersebut. Jadi adapun nama asli dari Plato yaitu Aristoteles, dan kemudian mengapa lebih dikenal dari Plato itu karena dahinya yang lebar. Kemudian Plato sendiri adalah salah satu murid dari Aristoteles, di mana ia terinspirasi dengan metode dialektika dan pemikiran gurunya, yang kemudian ia teruskan dalam bentuk tulisan seperti yang kita tahu. Salah satu bukunya itu The Republic. Kemudian kematian Socrates pada 399 Masehi karena hukuman mati. Ini meninggalkan beberapa kesan yang lumayan buruk menurut Plato sendiri, seperti sistem negara, demokrasi, dan lain-lain. Kemudian setelah kematian Plato dan inspirasi dari mendiang gurunya, ia mengembara ke luar Athena setelah seperti Italia, Mesir, dan Cyrene. Di tempat-tempat tersebut ia mempelajari berbagai macam ilmu atau tradisi, termasuk ajaran dari Pythagoras seperti praktik sosial politik di Mesir. Pada tahun 387 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Ia mendirikan Akademi Athena. Ini juga merupakan dasar dari terbentuknya universitas sekarang. Jadi Akademia di Athena yang didirikan oleh Socrates itu bertahan hampir 900 tahun. Di akademi ini ia mengajar berbagai ilmu seperti metafisika, politik, etika, dan matematika. Kemudian pada generasi selanjutnya seperti Aristoteles itu termasuk dari salah satu murid dari Plato itu sendiri. Jadi Plato kemudian dikenal karena pemikirannya mendalam, terutama tentang dunia ide dan bentuk. Ia berpendapat bahwa realitas sejati tidak ditemukan dalam dunia fisik, melainkan dalam dunia ide yang abadi dan sempurna. Jadi itu merupakan salah satu pemahaman atau pendapat dari Plato sendiri itu. Dalam bidang politik ia mengembangkan konsep negara ideal dalam republik, di mana negara ini dipimpin seharusnya itu bukan yang seperti saya katakan tadi melalui demokrasi dan lain-lain, tapi pemimpin negara harus dipimpin oleh filsuf yang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang lebih besar dibandingkan siapapun. Tulisan-tulisan Plato ini disusun dalam bentuk dialog dan menjadikan Socrates sebagai tokoh utama dalam banyak karyanya seperti Apologi, Krito, dan lain. Kemudian Plato meninggal pada sekitaran tahun 347 sebelum Masehi di Athena, meninggalkan warisan pemikiran yang membentuk fondasi filsafat barat yang kita pelajari di buku-buku. Kemudian akademi yang didirikan menjadi model awal dari universitas modern, dan gagasan-gagasannya terus mempengaruhi pemikir besar sepanjang sejarah seperti Plotinus, Augustus, dan lain-lain. Melalui karyanya yang abadi, Plato tidak hanya menawarkan wawasan mendalam tentang realitas, keadilan, dan pengetahuan,
tetapi juga membangun kerangka filosofis yang relevan hingga hari ini. Mungkin sekian dari tokoh intelektual yang mungkin saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ten, 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 ten.